Baik, proses recording sudah Pak Widi mulai. Pak Widi mulai ya. Ini yang sudah hadir baru 18 mahasiswa kelihatannya, coba. Oh iya, 18 mahasiswa. Oke, kita sambil jalan aja. Ini kita sesuai kontrak kemarin ya. Sampai jam presensi tak anggap sampai jam 7.30. Sebentar, Pak Widi tak pakai kacamata dulu. Nah, yang ini ketok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Widi juga sudah sembuh. Dan ki kesel wis do mari to? Pun mari, Pak. Oke, Sudah. lah oleh-oleh rak tekan kene kok. Oke. Lele capek, Pak. Gimana apa yang kalian dapati kemarin, pengalaman baru apa yang kalian dapati kemarin ketika di Malang? Jangan ngomong Jatim pakai lo ya. Tak duduk. Pengalaman nonton tol, Pak. Nonton tol. Oke, jadi memang kalian memang dengan adanya KKL tersebut harapannya memang harus membuka pikiran kalian, bahwasanya memang kenyataan kita yang ada di lapangan, kita memiliki dua sistem model pembelajaran itu berbeda antara yang di bawah Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan. Kemarin kan kalian di SMP Malang ya, berarti SMP ya di bawah Dinas Pendidikan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah itu, jadi ini pun nanti siang habis Jumatan, Pak Widi diundang untuk bedah modul dan bedah kurikulum untuk IPA di MTS di bawah Kemenak. Pak Widi juga akan kritis itu karena memang kita melihat yang ada di lapangan, sistem pembelajaran yang di bawah MTS sama di bawah Dinas Pendidikan itu ada sedikit perbedaan, tapi ketika outputnya harus sama, nah itu kan akan agak bingung. Istilahnya yang satu disuruh pakai mobil, mungkin mobil Lamborghini misalnya nyebut merek, yang satu menggunakan mobil Civic. Nah, mobilnya dua-duanya bagus, tapi pasti output, ketika kita mengukur outputnya dengan parameter yang sama, itu kan juga tidak adil seperti itu. Nah, itu yang jujur untuk menjadi PR kalian semua nanti yang ada di lapangan. Makanya Pak Widi harap nanti ketika kalian lulus, tolong jangan lost kontak, apalagi Pak Widi biasanya sok ngusili. Makanya kalian ketika nomor Pak Widi di save, nomor kalian pasti tak save, jadi Pak Widi tahu kalian mungkin ketika nanti di lapangan ngajar di mana, Pak Widi pasti tanya kabarnya. Oh, kamu ngajar di mana? Harapannya Pak Widi apa? Pak Widi juga pengen menimba ilmu kalian juga, pengalaman kalian di lapangan, terutama nanti ada yang di sekolah di bawah Dinas Pendidikan itu bagaimana perkembangannya, di bawah Kementerian Agama itu bagaimana perkembangannya, supaya nanti Pak Widi sendiri sebagai dosen di perguruan tinggi pun juga pengen mengarahkan mahasiswanya itu nanti untuk siap. Oh, kamu kalau pengen ke arah MTS, nanti kamu harus mempersiapkan pembelajarannya modelnya seperti ini. Kamu kalau pengen di SMP yang ada di bawah Dinas Pendidikan, kamu harus model pembelajarannya nanti seperti ini. Jadi biar nanti kalian di lapangan tidak kaget ya. Nanti harapannya Pak Widi, kita tetap saling itu ya, jaga komunikasi ya, walaupun nanti kalian sudah lulus, kalian sudah penempatan, nggak harus ketika kalian sudah lulus penempatan, ketika kalian PPL kan nanti ada yang ada di MTS, ada yang di SMP kayak gitu ya. Jadi jangan sampai putus seperti teman kalian si
siapa ya, si Nando itu selalu WA-an, terus Mbak Anavika itu selalu WA-an dan lain-lain. Pak ini gimana. Nah kita jadi semakin banyak berdiskusi itu akan semakin terbuka pikirannya. Oh nanti akan alternatifnya seperti ini. Harapannya kan kalau kalian nanti di PPL ketika skripsi bareng kalian juga sudah siap. Oh saya pengen menentukan penelitian saya nanti di sekolahan yang model seperti ini. Nah saya akan siapkan pembelajarannya seperti itu. Gitu ya. Nah tetap semangat. Pak Widi nanti kapan-kapan mungkin Mas Farhan tak telepon. Mas Farhan kemarin gimana sih gambaran yang ada di Malang, gimana pembelajarannya? Karena memang jujur aja kemarin waktu Pak Widi masih di program kesetaraan itu kan kita sering studi bandingnya dengan pendidikan yang ada di Malang. Itu memang untuk maaf Pak Widi harus menyebutkan di daerah Kabupaten Semarang dengan Malang sangat istilahnya kalau kasaran ini jelek banget seperti itu. Bahkan sana kalau melihat dulu kok bisa hanya seperti itu Pak, harusnya bisa dikembangkan seperti ini. Nah, memang ya itu nanti kapan-kapan Pak Widi pengen bercengkrama ya sama kalian ya. Gak apa-apa koyo dengan Pak Widi ojo kaku-kaku banget loh. Aku malah wedi dewi loh mahasiswa do kaku-kaku banget karo Pak Widi. Gitu ya. Ya kayak biasanya Pak Widi sok guyon karo si Ida. Mau Oke, Ida. Pak Wid. Gue kok lemes. Kita itu apa deh? Boten. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan kok kamu sering tak tanya-tanyain loh deh. Siap, Pak Wid. Oke, sip. Baik, kita kembali lagi di pokok bahasan pada pagi hari ini. Kita akan membahas yang panas-panas, yaitu pemanasan global. Ya sebenarnya ini Pak Widi pengen menampilkan sebuah video kecil, tapi ternyata tadi ada agak error sedikit. Enggak usah jadilah, malah jadi masalah nanti. Oke, dalam pemanasan global ini itu memang sekilas atau sering banget kita dengar di isu yang sudah lama, mungkin sejak kalian SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kuliah dibahas terus tentang pemanasan global. Ya memang sering disebut dengan global warming ya, gitu ya. Nah, pembahasan pada pagi hari ini Pak Widi lebih fokuskan kedua hal. Yang pertama tentang krisis lingkungan dan yang kedua tentang pemanasan global itu sendiri. Pokoknya krisis lingkungan barang tuh Pak, krisis kan anak-anak krisis moneter, krisis apa? Krisis uang saku, krisis dompet gitu ya. Nah, di sini kita ada juga krisis lingkungan yang mendasari nanti akan berdampak pada pemanasan global. Nah, di sini sebenarnya ini sangat luas sekali. Pemanasan global tidak hanya sekedar peningkatan suhu saja dan lain-lain. Ada sangat banyak pembahasan tentang pemanasan global sebenarnya. Tapi nanti yang Pak Widi arahkan di sini yang kemungkinan besar yaitu yang akan kalian ajarkan ketika pada di SMP. Jadi nanti paling tidak kalian sebagai modal awal atau amunisi kalian untuk nanti siap dalam pembelajaran ketika di sekolah. Ya di sisi lain ya memang sebagai pengetahuan kalian sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita membuka bukunya ini Pak Widi aja sampai untuk membahas satu pokok bahasan ini Pak Widi harus membuka 3 buku. Pak Widi gabungkan menjadi satu. Ini total slide-nya ada 30-an. Lupa Pak Widi. Tak apa-apa, Pak Widi nggak slide-nya sidik-sidik. Oke, kita bahas yang pertama yaitu krisis lingkungan. Memang kita tahu bahwasanya krisis lingkungan hidup dalam sebuah pandangan itu merupakan gambaran krisis spiritual yang paling dalam yang pernah melanda umat manusia akibat pendewaan humanisme yang memutlakkan manusia terhadap alam. Nah, maksudnya apa itu Pak di situ? Nah, memang
Di sini kita harus tahu dulu apa itu krisis lingkungan. Ya, Pak Widi seperti biasa, Pak Widi selalu membahas dari segi bahasanya dulu. Jadi memang krisis lingkungan itu berakar dari dua kata, krisis dan lingkungan. Di mana krisis dalam KBBI itu memiliki arti antaranya adalah keadaan yang berbahaya dan keadaan yang genting atau keadaan dalam keadaan suram. Sedangkan lingkungan itu adalah yang dimaksud di sini adalah lingkungan hidup. Jadi pada prinsipnya di sini lingkungan hidup diberi pengertian yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi dari pengertian ini kita berangkat dari bahasa ini atau dari dua kata ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya krisis lingkungan itu adalah suatu keadaan berbahaya bagi kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Nah, lantas dari krisis lingkungan ini sebenarnya penyebabnya apa sih, Pak? Nah, penyebab krisis lingkungan itu di sini krisis lingkungan, sebentar, ini kok agak nggak enak pandangannya Pak Widi. Oke, memang krisis lingkungan yang dihadapi manusia modern itu merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang non etik tanpa dilandasi nilai-nilai etika lingkungan atau moral lingkungan. Yang artinya di sini adalah kuncinya adalah manusia. Nah, manusia itu melakukan manajemen pengelolaan sumber daya alam tanpa kepedulian pada peranan etika sehingga dapat dikatakan bahwa krisis atau krisis ekologis yang dihadapi umat manusia itu berakar dari dalam krisis etika lingkungan atau krisis moral lingkungan. Nah, jadi memang posisinya di sini manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya sendiri. Nah, manusia modern itu menghadapi alam hampir tanpa menggunakan, bisa dikatakan kasarannya ya bahasanya, tanpa menggunakan hati nurani. Nah, memang sumber daya alam begitu mudah dieksploitasi dan dicemari tanpa perasaan bersalah. Nah, misal, ayo Mbak Ulya, Ya Pak Wid. kemarin ke Jatim Park, bungkus permennya dibuang ning ndi? Nggak makan permen Pak. Bawa pop mie. Nek pop mie biasanya dijajan gitu biasanya. Nah, itu misal kalau kemarin habis makan kayak gitu jajan itu, apakah kita kadang posisi di titik seperti ini kadang, wah saya itu sebenarnya sadar dengan lingkungan Pak, tapi kadang ada titik seperti yang dikatakan di sini bahwasanya manusia kadang itu kurang peduli pada norma-norma kehidupan dan mengganti norma-norma sehingga manusia modern itu menghadapi alam hampir tanpa menggunakan kasarnya dengan hati nurani. Tapi memang betul kadang kita sudah kita sudah mencoba saya buang sampah sesuai di tempatnya. Tapi kadang ada titik, wah teko makwer kayak gitu. Buang habis makan permen teko makwer. Terus habis makan ciki lali, wis santai mimi es teh biasanya orang tempat sampai adoh biasanya teko makwer. Nah, emang kadang bisa dikatakan dalam beberapa sumber tulisan itu bahkan mengatakan bahwasanya manusia modern itu menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hati nurani, bisa dikatakan seperti itu. Nah, memang sumber daya alam itu begitu mudah dieksploitasi dan dicemari tanpa perasaan bersalah. Ya, kadang memang pasti
ada titik kadang seperti itu ya. Nah, akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam seperti lenyapnya sebagian spesies dari muka bumi, yang diikuti pula penurunan kualitas sumber daya alam. Nah, memang pencemaran dan kerusakan alam ini pun akhirnya muncul sebagai masalah yang mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Nah, itu memang kalau kita buka satu-satu, memang kadang kita menyalahkan ini, tapi kalau kita bisa introspeksi diri sendiri, ya ada benarnya juga. Para peneliti lingkungan mengatakan seperti itu. Misal seperti Claden itu tahun 1987, bahwa memang ada persepsi bahwa manusia sebagai makhluk bebas lingkungan yang membuat kedudukan manusia terhadap lingkungan itu adalah labil. Nah, labilnya kedudukan manusia ini terhadap lingkungan ini disebabkan secara morfologis. Nah, secara morfologis menurut konstitusi tubuhnya memang kalau kita melihat itu, manusia itu kalau kita belajar dalam biologi ya kan, termasuk manusia itu dalam kelas kan ada tumbuhan dan ada hewan ya. Nah, kita masuk dalam morfologisnya hewan, di mana memang manusia bisa dikatakan di situ adalah dari segi morfologisnya itu memang binatang yang paling lemah peralatan tubuhnya dibanding dengan binatang lain. Nah, sebagai contoh kenapa ada statement seperti itu, misal seperti ini. Kalau kita melihat hewan, misal kita lihat kita melihat seekor burung lah. Kita melihat seekor burung, organ seekor burung itu memastikan bahwa akan hidup di atas pohon, sehingga dia dari segi morfologisnya dia ada sayap, paruhnya pun kita melihat teori evolusinya dari burung finch itu ya, dia akan mengikuti makanan apa yang dia makan. Ketika makanannya ada di lumpur, dia bentuk paruhnya seperti apa, makanannya berupa biji, dia bentuknya seperti apa, makanannya berupa daging-daging itu bentuknya seperti apa. Nah, itu memang sudah dipastikan kalau memang hewan itu memang posisinya dari segi morfologisnya memang organ-organnya memang terbentuk seperti itu. Nah, beda dengan manusia. Manusia tangan bisa digunakan untuk apa saja, sehingga mulut kita bisa kita gunakan untuk makan apa saja, sehingga ada tulisan bahwasanya sampai menyebutkan menurut Claden ini ya. Nah, itu memang mengatakan bahwasanya dari secara morfologis menurut konstitusi tubuh manusia, memang manusia itu termasuk dari segi morfologis tubuhnya itu termasuk ke arah binatang yang paling lemah peralatan tubuhnya. Ini bukan mengartikan bahwa manusia adalah binatang ya, tapi kalau kita memang belajar secara biologi, memang manusia itu termasuk dalam konteks dalam klasifikasi binatang ya di situ ya. Nah, yang paling lemah peralatan tubuhnya dibanding dengan binatang lainnya. Nah, memang organ tubuhnya itu belum disesuaikan secara pasti dengan kebutuhan dan dengan lingkungannya. Nah, dengan demikian organ tubuh misal seekor rusa pun itu telah memastikan bahwa akan hidup di padang rumput. Nah, kalau manusia kan kita masih bisa mengeksplor dengan keadaan apapun. Nah, manusia sebaliknya mempunyai hubungan longgar, fleksibel, bahkan hubungan yang bebas dengan lingkungannya. Nah, kedudukan yang labil itu terhadap lingkungannya berarti pula kedudukan yang merdeka terhadap lingkungannya. Nah, di sini memang bisa dikatakan bahwasanya terhadap lingkungan itu memang manusia itu tidak pasti, karena memang organ tubuh dan kemampuan instingnya tidak memungkinkan ke arah tersebut. Nah, pada dasarnya lingkungan manusia memang harus dicari dan dikonstruksi sedemikian rupa karena tidak tersedia habitat spesifik baginya.
Jadi manusia ditempatkan dimanapun sebenarnya harusnya siap, karena memang di sini lingkungan manusia itu harus benar-benar harus dicari dan dikonstruksi sedemikian rupa karena tidak tersedia habitat yang spesifik bagi manusia itu sendiri. Nah, eksplorasi habitat manusia banyak yang memberikan dampak perubahan lingkungan, sehingga karena saya pengennya nyamannya ini, saya posisinya saya berada di hutan, saya pengen dengan kehidupan saya, makanya hutan ini akan saya ubah, makanya ada penebangan pohon dan lain-lain, terus hutan digundulkan, terus jadi perumahan. Nah, itu adalah sebuah sebuah kegiatan yang namanya eksplorasi habitat, di mana memang dengan eksplorasi habitat itu sehingga mengeksploitasi lingkungannya. Nah, ketika kondisinya berlebihan, nah itu yang menyebabkan dampak perubahan lingkungan. Nah, memang karena manusia itu selalu bertolak dari akal pikir dan persepsinya serta kepentingannya terhadap lingkungan. Nah, menurut Berlin tahun 94 di halaman 62 jelas mengatakan bahwa antropologi filsafat yang berhubungan dengan subjektivisme cenderung menyatakan bahwa hanya manusialah yang mempunyai kesadaran teristimewa. Nah, kesadaran teristimewa ini adalah kesadaran pada diri sendiri. Nah, manusia saja yang merupakan pribadi yang lain, termasuk binatang adalah benda. Maksudnya kayak gini, posisinya itu manusia saja yang merupakan pribadi dan yang lainnya itu termasuk binatang, tumbuhan itu adalah benda. Nah, sehingga lingkungan yang dibangun manusia itu sesuai dengan kebutuhan manusia, itu dinamakan dengan kebudayaan. Nah, dilihat dari segi lingkungan, maka memang kebudayaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha untuk merubah lingkungan alam menjadi lingkungan manusia, sehingga sering istilahnya dalam hal ini adalah man-made environment. Man-made environment. Nah, di sini kebudayaanlah yang merubah lingkungan, apalagi kebudayaan modern dengan teknologi yang bergantung pada sumber daya lingkungan. Nah, memang di sini misal AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan itu sebagai garda penjaga mutu lingkungan di Indonesia selalu mengasumsikan bahwa dengan teknologi maka kerusakan lingkungan dapat dihindari. Tapi kembali lagi, semua itu kembali terhadap manusia. Secanggih-canggih apapun teknologi itu operatornya tetap manusia. Nah, karena memang ada beberapa yang beranggapan bahwasanya teknologi itu mampu merehabilitasi lingkungan yang rusak, baik di daratan maupun lingkungan laut. Jadi gimana ya? Kadang seperti kemarin ada peristiwa Wadas itu, terus ini bukan kita berbicara di luar konteks politik ya, Bang, seperti yang ada di Wadas, terus ini rencana pemerintah untuk memindah ibu kota negara yang ada di Kalimantan. Itu kan yang selalu mengatakan ini lingkungan tidak akan rusak dan lingkungan malah justru dilindungi. Ya, kita melihat kenyataan yang ada saja. Ketika di situ ada sebuah pusat, apalagi pusat pemerintahan ya, apalagi pusat negara di situ, pasti di sekitarnya di situ dia akan muncul yang namanya wilayah-wilayah untuk pasti ada unsur yang lainnya, misal dari segi transportasi lebih dekat, dari aspek distribusi juga lebih dekat, aspek kepentingan juga lebih dekat, sehingga akan muncul bangunan-bangunan yang lain yang pastinya dia membutuhkan lahan. Dan ketika di posisinya di Kalimantan,
dan itu di tengah-tengah hutan, dan kita akan melihat nanti hutan itu akan semakin habis. Dan bahkan ada beberapa titik yang sudah mengambil bagian dari konservasi alam yang ada di sana, terutama konservasi orangutan ya di sana ya. Kemarin sudah beberapa bagiannya, termasuk bagian pengembangan untuk ibu kota negara yang baru. Jadi itu akan menjadi masalah di situ. Nah, jelas masalah dari lingkungan. Nah, seperti peristiwa yang Wadas kemarin. Wadas kemarin, saya kira bendungannya tidak akan jadi masalah karena itu akan membendung air dan itu pasti akan memberikan manfaat kepada yang lain, karena memang kita melihat daerah Purworejo untuk air pun agak susah ya untuk daerah di daerah Wadas. Nah, ketika itu diperparah dengan adanya penambangan. Nah, yang diprotes itu sebenarnya penambangannya, bukan bendungannya, tapi penambangannya. Nah, ketika penambangan itu kita melihat saja yang seperti Pak Widi bahas selama ini, sepertinya yang paling dekat adalah Semarang di Brown Canyon itu ya, itu kan bekas penambangan ya. Nah, ya itulah manusia setelah tambang, hasil tambangnya itu sudah habis, apakah dikembalikan lagi kepada kondisi semula? Tidak kan, malah sekarang gerowong-gerowong seperti itu, alamnya malah tambah rusak dan lain-lain. Nah, itu ketika itu terjadi, itu warga di sana sudah mempersiapkan hal itu dan jangan sampai itu terjadi. Nah, itulah sebenarnya yang diprotes itunya, karena memang kalau kita melihat teknis lebih dalamnya, kalau kebetulan kakaknya Pak Widi kan konsultan untuk bangunan ya, dan sangat dekat sekali dengan yang menghitung amdalnya atau bendungan dan yang mau ditambang situ. Itu ternyata bisa dikatakan tidak sehat. Jadi itu yang berbahaya sebenarnya. Makanya kita sebagai orang sains seharusnya berpikir jauh, apalagi kita orang lingkungan itu harusnya berpikir jauh. Nah, dari sinilah dari hal yang itu tadi itu timbullah pertanyaan filsafat, di mana apakah dalam pembangunan lingkungan yang manusiawi yaitu kebudayaan itu manusia semakin menyempurnakan lingkungan atau justru merusaknya. Nah, terus apakah landasan moral lingkungan itu selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya bagi kemajuan dan kesejahteraan semua makhluk hidup dan tidak hidup. Karena kita hidup di alam ini kan memang berinteraksi secara dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, itu kita harus memperhatikan hal itu. Memang pada prinsipnya di sini itu manusia memang tidak luput dari kebutuhan biologis, namun sekaligus juga tidak seluruh terikat pada kebutuhan biologis saja. Lingkungan hidup manusia bukanlah diberikan oleh alam, melainkan harus dibangun dan dikembangkan sendiri oleh manusia dalam kebudayaan. Maka demikian pula kebutuhan manusia adalah sesuatu yang berkembang bersama dan di dalam sebuah kebudayaan. Nah, dari penjelasan itu tadi terlihat bahwa dalam membangun lingkungan yang manusiawi dalam kebudayaan, maka manusia itu pada dasarnya berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan sendiri atau bisa disebut dengan egoisme diri, dan bukan pada kepentingan dan kebutuhan alam. Nah, memang lingkungan alam itu dieksplorasi dan dieksploitasi supaya manfaatnya untuk keperluan manusia dan mudah mengawasinya. Nah, memang dalam mengolah alam, manusia menciptakan alat-alat yang dapat membantu menjinakkan fenomena alam dengan menerapkan hukum yang berlaku dalam ilmu pengetahuan yang dikenal dengan teknologi. Namun di sini memang mengubah lingkungan alam itu menjadi lingkungan manusia, itu manusia lebih berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingannya sendiri daripada kepentingan alam. Nah,
atas cara yang sama itu manusia menggunakan teknologi juga untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ya memang kalau dilihat di sini itu seperti ada semacam kepercayaan pada manusia modern bahwa alam itu dapat menyediakan semua kebutuhan manusia tanpa ada batasnya. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan evolusi kebutuhan manusia itu banyak jauh lebih cepat dari evolusi kesadaran manusia tentang keterbatasan alam. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya malapetaka lingkungan yang dikhawatirkan oleh para pecinta lingkungan, para pemerhati lingkungan, dan pastinya ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung dalam lingkungan. Nah, dalam hubungan manusia dengan alam, maka diperlukan memang etika lingkungan, seperti yang pernah dikatakan oleh Aldo Leopold melalui tulisannya di Land Ethics tahun 1986, di mana si Leopold itu menekankan akan perlunya etika yang mengatur hubungan manusia dengan lahan, hewan, dan tanaman yang tumbuh di atasnya. Nah, etika demikian itu disebut sebagai etika lahan dengan maksud yang lebih luas, yakni dengan liputan apa saja yang ada di dalamnya termasuk pula air dan udara. Nah, memang si Leopold ini menurut pendapatnya itu ya perlu mengubah peranan Homo sapiens dari yang dikenal sebagai makhluk menjadi makhluk yang bersahabat dengan semuanya dan bersahabat dengan semuanya, dengan di mana kedudukan yang sederajat bersama unsur-unsur lingkungan lainnya. Memang bumi itu tidak diciptakan untuk melayani manusia, melainkan untuk suatu kehidupan yang terintegrasi. Nah, manusia itu merusak lingkungan karena menganggapnya sebagai barang milik manusia. Itu memang kita tahu memang manusia ada sifat seperti itu ya. Jadi memang kadang ya nafsu juga. Nah, itu makanya dalam agama kita harus bisa benar-benar mengontrol nafsu kita. Apalagi lah nafsu tentang kepemilikan biasanya, terutama itu. Nah, jika di sini memandangnya sebagai masyarakat tempat manusia menjadi bagian dari dirinya, mungkin mulai memanfaatkan dengan rasa sayang dan hormat. Nah, etika mengingatkan untuk memilih yang sebaiknya harusnya. Nah, bagaimana sebaiknya berpikir, nilai-nilai apa saja yang pantas dimiliki, dan tindakan macam apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, di bagian lain dari tulisan Leopold itu dikatakan bahwa dalam memandang setiap masalah itu harus juga memikirkan tentang apa yang benar dari segi etika, bukan hanya menguntungkan dari segi ekonomi saja. Nah, karena memang untuk manusia zaman sekarang memang lebih mengarah atau berorientasi pada keuntungan dari segi ekonomi. Nah, memang sesuatu itu adalah benar jika cenderung memantapkan integritas, stabilitas, dan keindahan seluruh masyarakat biotik. Jika salah, jika cenderung ke arah sebaliknya. Jadi memang kondisi krisis lingkungan itu posisinya di situ. Nah, akar dari banyak permasalahan, terutama permasalahan lingkungan, adalah bersumber dari adanya mentalitas frontier, di mana mentalitas frontier ini yang cukup mengakar dalam peradaban manusia. Bahkan masih tetap terasakan sampai sekarang ini karena memang ditambah oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, di sini kita akan mengenal yaitu mentalitas frontier atau frontier mentality, di mana itu maksudnya adalah mentalitas dasar atau etika yang ditandai 3 konsep bahan ajar di situ.
Sebentar, Pak Widi ada telepon sebentar ya. Maaf, Pak Widi baru ada telepon dari istrinya Pak Widi. Oke, nah kita kembali lagi tadi sampai mentalitas frontier ya tadi ya. Nah di sini adalah mentalitas dasar atau etika yang ditandai 3 konsep dasar. Itu menurut Kiras tahun 1985. Nah konsep dasar tersebut antara lain yang pertama bahwa dunia sebagai penyedia sumber daya yang tak terbatas untuk digantikan oleh manusia dan tidak perlu berbagi dengan segala makhluk hidup lain yang memerlukannya. Bentar. Ya, yang memerlukannya. Nah, jadi dengan kata lain segala sesuatunya itu senantiasa tetap tersedia terus dan itu semua untuk manusia. Sebagian dari konsep ini itu juga terdapat anggapan bahwa bumi ini memiliki kapasitas yang tidak terbatas untuk menerima dan mengolah pencemaran. Itu mentalitas menurut Kiras yang pertama. Yang kedua, bahwa manusia itu terpisah dari alam dan bukan merupakan bagian dari alam itu sendiri. Nah, ya berat lagi itu ya. Nah, yang ketiga bahwa alam bahwa alam itu dilihat sebagai sesuatu yang harus ditundukkan. Nah, di sini kita memang melihat dari penjelasan yang ketiga sini adalah mengarah ke arah teknologi. Nah, teknologi adalah alat ampuh bagi manusia untuk menundukkan alam dan juga merupakan jawaban bagi banyak permasalahan konflik antara masyarakat manusia dengan alam. Namun di sini memang yang perlu kita garis bawahi dalam mentalitas frontier itu tersebut telah menguasai jalan pikiran dan perilaku manusia yang cukup lama, bahkan tetap mendominasi pola berpikir atau paradigma masyarakat modern di dewasa ini. Nah, bukan hanya dalam melihat problematika dalam lingkungan, tetapi juga dalam upaya memecahkan masalah lingkungan. Nah, memang mentalitas frontier ini sangat kuat mempengaruhi pola pikir, terus pengembalian keputusan, tujuan dan harapan individu maupun masyarakat, bahkan sebagai dasar pembenaran setiap tindakan. Sehingga dengan dasar pemikiran menggunakan pemikiran mentalitas frontier ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, kalau kita lihat secara lebih rinci, itu mengatakan bahwasanya dalam mentalitas frontier itu menegaskan pemahamannya bahwa bumi itu yang pertama, bumi adalah bank sumber daya yang tak terbatas. Yang kedua, bila persediaan sumber daya habis, manusia pindah ke tempat lain. Yang ketiga, hidup akan semakin baik bila terus dapat menambah kesejahteraan secara material. Yang keempat, harga yang harus dibayar untuk setiap usaha adalah penggunaan materi, energi dan tenaga kerja. Nah, ekonomi pada dasarnya adalah ketiga hal tersebut kalau pada prinsipnya. Nah, yang selanjutnya alam adalah untuk ditundukkan. Selanjutnya ada hukum dan teknologi baru akan memecahkan masalah lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya kita lebih
manusia ya, manusia lebih tinggi daripada alam, terpisah dari alam dan superior terhadap alam. Terus limbah adalah sesuatu yang harus diterima dari setiap usaha manusia. Nah, dari pola berpikir itu yang bisa dikatakan berbahaya dan itu yang menyebabkan krisis lingkungan. Nah, memang kalau kita melihat ditelusuri secara kefilsafatannya, maka sangatlah sulit itu mengidentifikasi semua faktor penyebab yang mempengaruhi sikap dan kecenderungan manipulatif manusia terhadap alam. Namun dari sudut sejarah memang terutama secara filsafat itu dapat diterangkan perjalanan sikap manusia terhadap alam itu dimulai kurang lebih setelah abad pertengahan yang menurut Berling itu kebudayaan zaman antara 1600 dan sampai 1900 itu sebagai kebudayaan yang spesifik modern. Dikatakan demikian kenapa? Karena memang pada zaman itu proses kontinu dan ilmu yang berkembang oleh kemajuan setingkat demi setingkat dari ekonomis kapitalis dan oleh susunan masyarakat borjuis. Nah, jikalau dihubungkan ketiga peristiwa itu, maka ada suatu asas yang menghubungkan, yaitu pusat kehidupan berpindah ke subjek atau berpindah kepada manusia. Nah, itu yang menjadi dasar adanya krisis dari lingkungan. Nah, itu memang yang menjadi ketika lingkungan itu krisis lingkungan itu terjadi, itulah yang menjadi dasar terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, kita semua tahulah global warming itu pada prinsipnya apa sih global warming, Pak? Global warming. Nah, di sini makanya Pak Widi pertanyaannya, kita merasakan bahwa hari demi hari suhu permukaan bumi itu semakin panas. Apakah ada kompor di dalam bumi atau ada apa ini? Nah, kita mengingat di sini adanya pemanasan global atau global warming, di mana itu adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, selama kurang lebih 100 tahun terakhir ini memang suhu rata-rata di permukaan bumi itu meningkat 0,74 kurang lebih sampai 0,18 derajat Celcius. Itu meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, fluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida dan lain-lain di situ di atmosfer. Nah, emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil di mana ada minyak bumi dan batu bara serta akibat penggundulan dan pembakaran hutan. Nah, memang sebentar. Nah, memang di sini pemanasan global itu memang diperkirakan telah menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap sistem ekosistem di bumi, antara lain memang perubahan iklim. Benar, ini belum next ya. Perubahan iklim yang ekstrim, ya jelas ya, perubahan iklim yang ekstrim, mencairnya es sehingga permukaan air laut naik, serta perubahan jumlah dan pola persipitasinya. Nah, adanya perubahan sistem dalam ekosistem ini itu telah memberi dampak kepada kehidupan di bumi serta terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser dan punahnya berbagai jenis hewan. Nah, kondisi seperti inilah ini yang kita tadi bisa katakan bahwasanya ini karena adanya efek rumah kaca. Nah,
efek rumah kaca itu sebagai suatu sistem di bumi itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi, karena memang suhu atmosfer bumi akan menjadi lebih dingin jika tanpa adanya efek rumah kaca. Tetapi jika efek rumah kaca itu berlebihan dibandingkan dengan kondisi normalnya, maka sistem tersebut akan bersifat merusak. Nah, melihat sebagian besar emisi gas rumah kaca itu bersumber dari aktivitas hidup manusia, maka memang pemanasan global itu harus ada upaya solusinya dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang kondisi di sini kita harus benar-benar pahami bagaimana pemanasan global itu sendiri itu bagaimana. Nah, memang kalau kita lihat di sini sebagian sinar infrared atau inframerah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Nah, gas-gas rumah kaca terutama berupa karbon dioksida ya, metana dan nitrogen oksida itu memiliki kontribusi besar yang mengakibatkan akumulasi gas-gas kimia ini di atmosfer adalah aktivitas manusia. Memang temperatur global rata-rata setiap tahun dan 5 tahunan itu tampak meningkat seperti pada grafik yang ada di situ. Jadi kondisinya untuk temperatur global itu selalu meningkat. Nah, ini salah satu bentuk dari fenomena atau efek dari rumah kaca. Nah, memang rumah kaca itu penting, tapi jika itu berlebihan itu akan sangat berbahaya. Makanya dulu mungkin Salatiga itu sangat dingin, tapi sekarang Salatiga termasuk daerah yang lumayan panas ya sekarang. Nah, kita bahas satu-satu. Penyebab pemanasan global yang pertama adalah efek rumah kaca. Nah, konsep dari efek rumah kaca saya kira kalian juga sedikit banyak sudah ada yang tahu bahwasanya memang proses terjadinya efek rumah kaca itu dapat dijelaskan dari gambar itu ya, secara skematik bentuknya seperti itu. Nah, dalam rumah kaca atau greenhouse yang digunakan dalam budidaya terutama di daerah yang mengalami musim salju atau percobaan tanaman dalam bidang biologi dan pertanian, energi matahari panas yang masuk melalui atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer dan sebagian lainnya terperangkap di dalam greenhouse. Nah, sehingga di dalam greenhouse itu suhunya itu naik. Nah, sehingga kondisinya dia akan lebih hangat dibandingkan yang berada di luar greenhouse. Nah, itu kalau melihat dari skemanya ini cahaya matahari dia panas matahari itu secara radiasi dia arahkan atau dia pancarkan terus ditembuskan. Nah, sebagian ada yang dipantulkan kembali dan sebagian pula ada yang posisi terperangkap antara kalau di sini dipermisalkan dengan greenhouse ya. Jadi ada yang posisi dipantulkan sehingga posisi yang ada di dalam greenhouse ini suhunya akan semakin tinggi. Nah, lebih mudah lagi dalam pemahamannya nanti ketika kalian di sekolah itu untuk menjelaskan efek rumah kaca, itu misal kalian berada di dalam mobil kalian tertutup, semua kacanya tertutup, pintu tertutup tanpa ada celah sedikit pun, terus mobilnya itu diposisikan di tengah-tengah terik matahari. Nah, sebagian panasnya itu dipantulkan kembali ke arah matahari, tapi sebagian besarnya pasti suhu yang ada di luar sama yang ada di dalam mobil itu akan jauh lebih tinggi yang berada di dalam mobil yang secara tertutup yang sudah dipanaskan tadi. Nah, itu contoh yang mudah untuk kalian jelaskan nanti ketika di sekolah. Nah, energi matahari memang sebagian besar dalam bentuk radiasi
Nah, merupakan energi utama atau di mana energi matahari sebagian terbesar dalam bentuk radiasi gelombang pendek termasuk cahaya tampak. Nah, energi ini mengenai permukaan bumi dan berubah dari cahaya menjadi panas. Nah, memang permukaan bumi kemudian menyerap sebagian panas sehingga menghangatkan bumi dan sebagian dipantulkannya kembali ke luar angkasa. Nah, menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana di atmosfer itu mengakibatkan sebagian dari panas ini dalam bentuk radiasi inframerah tetap terperangkap di atmosfer bumi. Nah, kemudian gas-gas ini itu menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Nah, sehingga sehingga kondisi ini dapat terjadi berulang sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi itu terus meningkat. Nah, kita bisa melihat skematiknya gambar seperti itu. Nah, akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Kondisi ini dapat terjadi berulang sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Nah, gambar seperti ini itu menunjukkan bagaimana terjadinya pemanasan global. Jadi cahaya matahari masuk. Nah, kondisinya masuk di sini sebagian ada yang diserap oleh bumi sehingga menghangatkan suhu yang berada di permukaan bumi. Nah, sebagian besar dipantulkan ke luar angkasa. Nah, ketika di posisi ada garis kuning di sini itu adalah kumpulan dari tadi ada gas-gas hasil pembakaran, uap air dan lain-lain. Nah, ini kondisinya panas ketika sudah sampai di sini, sebagian ada yang bisa diteruskan ke luar angkasa dan sebagian ada yang dia terperangkap di antara gas rumah kaca itu sendiri, sehingga kondisi yang berada di dalam lingkaran kuning itu seperti halnya kita tadi yang kita contohkan menggunakan mobil tadi. Ketika mobil posisinya ditutup semua dan kita kasihkan di tengah terik matahari, dia suhunya akan semakin meningkat. Nah, pada prinsipnya memang gas-gas tersebut itu berfungsi sebagaimana kaca pada atap rumah kaca. Nah, makin meningkat konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, makin besar pula efek panas yang terperangkap di bawahnya. Ya, memang kalau kita melihat fenomena yang ada di efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Karena memang tanpa efek rumah kaca, planet bumi akan menjadi sangat dingin, lebih kurang sampai minus 18 derajat Celcius. Nah, sehingga seluruh permukaan bumi akan tertutup lapisan es. Nah, dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dengan efek rumah kaca. Tapi jika gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, maka akan terjadi sebaliknya dan mengakibatkan pemanasan global di situ. Nah, penyebab yang kedua yaitu adalah efek balik. Efek balik maksudnya bukan arus balik ya, arus balik mudik bukan. Nah, efek balik di sini itu adalah salah satu penyebab pemanasan global, juga dipengaruhi oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkan seperti pada penguapan air. Nah, memang pada awalnya pemanasan akan lebih meningkatkan kebanyakan uap air di atmosfer karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, maka pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sehingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Nah, memang keadaan ini itu menyebabkan efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 itu sendiri. Nah,
Peristiwa efek balik ini itu dapat meningkatkan kandungan air absolut di udara. Nah, namun memang kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena memang udara menjadi menghangat. Karena itu karbon dioksida yang panjang di atmosfer, maka efek balik ini secara perlahan dapat dibalikkan. Nah, itu menurut tulisan dari Sudden dan Hale tahun 2005. Nah, selain penguapan, awan itu diduga menjadi efek balik juga. Nah, radiasi inframerah akan dipantulkan kembali ke bumi oleh awan sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sementara awan tersebut akan memantulkan pula sinar matahari dan radiasi inframerah ke angkasa sehingga meningkatkan efek pendinginan. Secara detail hal ini memang sulit direpresentasikan dalam model iklim. Antara lain karena awan itu sangat kecil bila dibandingkan dengan jarak antara batas-batas komputasional dalam model iklim sekitar 125 hingga 500 km untuk model yang digunakan dalam laporan pandangan IPCC keempat kalau nggak salah. Nah, walaupun memang demikian, umpan balik awan berada pada peringkat 2 bila dibandingkan dengan umpan balik uap air yang dianggap memang positif dalam menambah pemanasan dalam semua model yang digunakan dalam konferensi atau pandangan IPCC tersebut. Nah, faktor lain yang memiliki kontribusi terhadap pemanasan global adalah efek balik positif akibat terlepasnya CO2 dan CH4 dari melunaknya tanah beku atau permafrost di situ. Nah, memang selain itu, es yang mencair itu juga melepaskan CH4 yang juga dapat menimbulkan umpan balik yang positif. Di mana memang laut itu memiliki kemampuan ekologis untuk menyerap karbon di atmosfer. Fitoplankton mampu menyerap karbon guna kelangsungan proses fotosintesis. Akan tetapi kemampuan ini akan berkurang jika laut itu suhunya menghangat yang diakibatkan oleh menurunnya tingkat nutrien dan zona mesopelagik di sini sehingga membatasi pertumbuhan diatom dari fitoplankton. Nah, jadi memang dampak dari efek rumah kaca ini atau efek balik di sini sangat besar sehingga di sini memang bisa mengakibatkan macam-macam ya di situ ya. Cuman karena gara-gara dari efek dari gas rumah kaca. Nah, nanti ada efek balik dan lain-lain. Penyebab yang selanjutnya yaitu adalah variasi matahari. Nah, memang pemanasan global itu dapat pula diakibatkan oleh variasi matahari. Nah, ada suatu hipotesis menyatakan bahwa variasi dari matahari yang diperkuat oleh umpan balik dari awan itu dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini menurut Marsh dan Hendrik tahun 2000. Nah, perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer. Nah, sebaliknya efek rumah kaca itu sendiri akan mendinginkan stratosfer. Nah, pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960 yang tidak akan terjadi bila aktivitas matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. Memang penipisan lapisan ozon itu juga dapat memberikan efek pendinginan tersebut, tetapi penipisan tersebut terjadi mulai akhir tahun 1970-an. Memang fenomena variasi matahari ini dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi mungkin telah memberikan efek pemanasan
telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950 serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Nah, ini menurut Hegel et al. Tahun 2007, terus Aman juga tahun 2007. Nah, memang hasil penelitian itu menyatakan bahwa kontribusi matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. Memang dua ilmuwan dari Duke University itu mengestimasikan bahwa matahari mungkin telah berkontribusi terhadap kurang lebih 45-50% peningkatan temperatur rata-rata global selama periode tahun 1900 sampai 2000 dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 sampai dan 2000. Nah, selanjutnya menurut Scott, Pak Widi agak lupa kayaknya benar kalau ilmuannya bernama Stott, bahwa memang model iklim yang dijadikan pedoman saat ini itu membuat estimasi berlebihan terhadap efek gas-gas rumah kaca dibandingkan dengan pengaruh matahari itu sendiri. Nah, mereka juga mengemukakan bahwa efek pendinginan dari debu vulkanik dan aerosol sulfat juga tidak diperhitungkan. Nah, walaupun demikian memang mereka menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan sensitivitas iklim terhadap pengaruh matahari sekalipun, sebagian besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini itu disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Nah, dari hal sinilah kita melihat adanya dampak dari pemanasan global. Nah, dampak-dampak tersebut antara lain yang pertama adanya mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Nah, memang peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan jumlah pulau-pulau kecil itu tenggelam. Kemudian masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam. Pemukiman penduduk dilanda banjir rob akibat air pasang yang tinggi. Dan ini berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terjadi terus-menerus, maka akibatnya dapat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Di sini maksudnya adalah yang kita rasakan saat ini. Jadi perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Kalau dulu nek udan iki bulan iki tekan bulan iki, kemarau bulan iki tekan iki. Nah, selama ini yang kita tahu sepanjang tahun bahkan kadang hujan, kadang panas terus-terusan kayak gitu ya. Nah, jadi kita menyebutkan memang perubahan iklim itu menyebabkan musim sulit diprediksi. Nah, ini berdampak pada salah satunya adalah petani. Nah, petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang tidak menentu. Akibatnya musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu, maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk, kelaparan, lapangan kerja, bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntutan hidup. Nah, baru dua hal aja dampak pemanasan global ini, baru dua itu yang sudah kita rasakan di akhir-akhir ini. Dampak yang ketiga yaitu punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan. Nah, dengan adanya kenaikan suhu global itu menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan pastinya berdampak pada pertumbuhan tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Nah, kondisi ini pun itu memberikan pengaruh habitat dalam kehidupan fauna. Karena kita kemarin sudah mempelajari bahwasanya produsen pertama itu adalah tumbuhan. Ketika produsen atau tumbuhan itu sudah bermasalah, ya udah itu akan sangat berdampak pada konsumen satu, konsumen dua maupun konsumen yang ketiga. Nah, memang
Ini yang mengakibatkan punahnya berbagai jenis fauna. Yang keempat yaitu habitat hewan berubah. Nah, habitat hewan berubah itu akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Nah, migrasi burung akan berubah disebabkan perubahan musim, arah dan kecepatan angin, serta arus laut yang membawa nutrien dan migrasi ikan. Sehingga kita sering melihat tuh ada migrasi burung dari satu titik ke titik yang lain, karena memang titik yang pertama habitatnya sudah terganggu di situ. Akila ikut sekolah. Oke. Yang kelima, di situ ada peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Yang keenam, ketinggian gunung-gunung tinggi itu berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Yang ketujuh, perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin itu menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan sehingga memberi dampak pada hasil perikanan yang dapat ditangkap. Yang kedelapan, berubahnya habitat itu memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Memang kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Nah, jenis-jenis larva yang berubah resistensinya terhadap perubahan musim dapat meningkatkan penyebaran organisme ini lebih luas. Ini menimbulkan wabah penyakit yang dianggap baru, padahal dia hanya berubah saja. Nah, yang terakhir adalah mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina. Yang dikhawatirkan memang merusak kehidupan masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. Memang masyarakat lokal yang pertama kali menjadi korban akibat kerusakan terumbu karang ini. Nah, untuk menyelamatkan kerusakan terumbu karang itu terutama akibat pemanasan global ini, maka para aktivis lingkungan di 6 negara tersebut merancang protokol adaptasi penyelamatan terumbu karang seperti itu. Nah, lantas bagaimana meminimalkan? Kalau kita langsung memutus dampak pemanasan global akan susah, tapi kita salah satunya adalah meminimalisasi dampak pemanasan global. Nah, ada 4 cara sebenarnya. Yang pertama konservasi lingkungan, kedua menggunakan energi yang terbarukan, kedua daur ulang, keempat upaya pendidikan kepada masyarakat luas. Nah, kita bahas satu-satu. Dalam konservasi lingkungan, lewat konservasi lingkungan, dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis, tumbuhan hijau itu memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, akumulasi gas-gas karbon di atmosfer itu dapat dikurangi. Nah, itu konsep awal sehingga bisa menurunkan kondisi atau konsentrasi karbon dioksida yang ada di lapisan rumah kaca tadi itu bisa menurun, sehingga dari efek rumah kaca itu sendiri itu bisa meminimalkan dampak negatif dari efek rumah kaca itu sendiri. Yang kedua yaitu menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif. Nah, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Nah, emisi gas karbon yang terakumulasi ke atmosfer banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Nah, memang kita mengenal bahwa paling banyak mesin-mesin kendaraan dan industri digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakar fosil ini. Nah, karena itu diupayakan sumber energi lain yang aman dari emisi gas-gas ini, misalnya
menggunakan energi matahari, air, angin, bioenergi. Sekarang sudah keluar mobil listrik dan lain-lain ya, motor listrik, mobil listrik seperti itu. Nah, memang di daerah tropis yang kaya akan energi matahari diharapkan muncul teknologi yang mampu menggunakan energi ini. Misalnya membuat mobil tenaga surya, listrik tenaga surya. Nah, sekarang ini sedang dikembangkan bioenergi, antara lain biji tanaman jarak yang menghasilkan minyak. Tapi ya kembali lagi adanya kesadaran dan dukungan dari pemerintah itu sendiri. Saya kira kalau untuk penelitian biji jarak itu sudah sangat lama, bahkan Pak Widi sejak S1 dulu sudah diteliti itu, tapi sampai detik ini mungkin kurang adanya dukungan sehingga kurang diperhatikan seperti itu. Yang ketiga ada daur ulang dan efisiensi energi. Nah, di sini penggunaan minyak tanah untuk menyalakan kompor di rumah itu menghasilkan asap dan jelaga yang mengandung karbon. Nah, karena ini sebaiknya diganti dengan gas. Nah, misal biogas menjadi hal yang baik dan perlu dikembangkan misalnya dari sampah organik. Yang keempat adalah upaya pendidikan kepada masyarakat luas. Nah, dalam upaya pendidikan ini itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Nah, aspek-aspek atau prinsip yang harus diperhatikan di situ yang pertama adalah dimensi manusia. Yang kedua penegakan hukum dan keteladanan. Yang ketiga keterpaduan, keempat mengubah pola pikir dan sikap. Nah, yang kelima adalah etika lingkungan. Jadi di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi dimensi manusia ya. Nah, memang di sini manusia berperan sebagai pengguna pelestari alam. Pengguna, perusak dan pelestari alam. Manusia itu paket komplit. Nah, manusia harus diberi kesadaran akan pentingnya alam bagi kehidupannya. Memang alam ini itu memiliki keterbatasan dibanding kemampuan manusia dalam mengeksploitasi alam. Nah, manusia itu memanfaatkan alam guna memperoleh sumber makanan dan kebutuhan sosial lainnya. Tetapi disadari atau tidak, tindakannya dapat berakibat kerusakan faktor ekologis. Karena itu manusia harus menyadari bahwa ia dan perilakunya kita ya manusia kita adalah bagian dari alam dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Yang kedua adalah penegakan hukum dan keteladanan. Memang pelanggaran atas tindakan manusia yang merusak lingkungan harus mendapat ganjaran. Nah, penegakan hukum lingkungan yang menjadi bagian penting guna menjadi kelestarian lingkungan dan memberi efek jera bagi yang melanggar. Nah, penegakan hukum itu tidak memandang strata sosial masyarakat. Selain itu adalah panutan dan ketokohan seorang memegang peran penting. Mereka yang memiliki pemahaman yang lebih baik atau berpendidikan terhadap lingkungan hidup hendaknya berperan memberi contoh dan sikap lingkungan yang baik pula kepada masyarakat. Misalnya kita masih menemukan kasus peran beberapa aparat pemerintah di balik kerusakan hutan, baik dengan memberikan modal maupun pelindungan bagi perambah hutan seperti itu. Nah, ini memang perlu penegakan hukum dan keteladanan di sini. Nah, yang ketiga adalah keterpaduan. Memang seluruh elemen masyarakat harus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penegakan hukumnya. Nah, upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor. Misalnya, untuk mengatasi emisi gas-gas rumah kaca akibat peningkatan jumlah kendaraan di kota Jakarta misalnya ya, harus diatasi secara bersama dengan daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang seperti itu. Nah, karena pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor yang setiap hari masuk ke kota Jakarta itu bermukim di 4 kota tersebut. Nah, sehingga memang adanya keterpaduan. Jadi semua halnya itu dia tidak bekerja sendiri, memang harus adanya keterpaduan dan bekerja secara bersama-sama.
Yang keempat yaitu mengubah pola pikir dan sikap. Nah, memang di sini faktor-faktor lingkungan fisik, makhluk hidup lain dan manusia itu memiliki peran masing-masing dalam kehidupan atau dalam lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan logika harus mampu memandang kepentingan hidupnya terkait dengan kehidupan makhluk hidup beserta kejadian proses-proses alam. Nah, sikap dan perilaku manusia terhadap alam cepat atau lambat itu memberi dampak pada lingkungan hidupnya. Peduli terhadap lingkungan pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku bawaan manusia. Akan tetapi munculnya ketidakpedulian manusia adalah pikiran atau persepsi yang berbeda-beda ketika manusia berhadapan dengan masalah lingkungan. Oleh karena itu memang manusia harus memandang bahwa dirinya adalah bagian dari unsur ekosistem dan lingkungannya. Nah, naluri ini untuk mempertahankan hidup akan memberi motivasi bagi manusia untuk melestarikan ekosistem dan lingkungannya. Nah, yang terakhir adalah etika lingkungan. Nah, maksud dari etika lingkungan di sini adalah atau prinsip etika lingkungan di sini adalah kecintaan dan kearifan kita terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apapun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan perilaku arif dalam kehidupan. Ya, memang dalam wujud budaya tradisional, kearifan lokal melahirkan etika dan norma kehidupan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, selama masyarakat masih menghormati budaya tradisional yang memiliki etika dan nilai moral terhadap lingkungan alamnya, maka konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi hal yang mutlak. Nah, dalam kehidupan masyarakat demikian, etika lingkungan itu tidak tampak secara teoritik tetapi menjadi pola hidup dan budaya yang dipelihara oleh setiap generasi. Oleh karena itu, etika lingkungan akan berdaya guna jika muncul dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu memang perlu namanya etika lingkungan. Macam-macam etika lingkungan itu apa itu sebenarnya masih banyak ada, karena memang waktunya tidak memungkinkan untuk membahas semua itu. Nah, nanti kalian bisa cari sumber-sumbernya untuk kalian belajar lagi untuk mengembangkan tentang sebenarnya global warming itu tidak hanya sebatas efek rumah kaca, tidak sebatas polusi, tapi banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk tadi ada etika lingkungan. Nah, oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, sambil nunggu pertanyaan kalian, Pak Widi akan persiapkan presensinya. Mana ya ini tadi? Presensi. Oh, belum saya buka. Bentar. Presensi ini hari Jumat ya, kelas 6B ya? Ya, Pak. Oke, Iya, Pak. pertemuan 5. Oke. Sip, tenang. Global. Oke, ini saya share dulu, coba tab. Terlihat ya? Oke, yang pertama ambil Pak Widi presensi ya. Asifatul. Hadir, Pak. Hadir ya. Yang kedua Anissa Indrianti. Hadir, Pak. Oke, yang ketiga Eni Kurnia Putri. Hadir, Pak. Oke, Mbak Cudina. Hadir, Pak.
Oke, selanjutnya Mbak Sania Asmi. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Mbak Fitri. Fitri Hanifatul Umarah. Fitri, Mbak Fitri. Ada orangnya tapi orangnya tak tahu entah kemana dia. Oke, selanjutnya mau kegeserkan. Selanjutnya Mbak Naila Falah, Mbak Putri Yulianti dulu. Hadir, Pak. Oke, sip. Mbak Naila Falah. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nailil. Hadir, Bapak. Oke, sip. Mas Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Sip. Selanjutnya Mbak Nikmatul Abadiah. Hadir, Pak. Oke, Mbak Sri Puji. Mbak Sri Puji. Tadi keluar masuk Mbak Sri Puji itu. Tadi di grup bilang sinyalnya jelek, Pak. Tadi maksudnya keluar masuk. Pak Widi belum buka grup. Oke, makasih Mas ya. Oke, enggak apa-apa. Iya, Pak. Yes, nanti Pak. Selanjutnya Mbak Ariska. Hadir, Bapak. Oke, sip. Mbak Amelia. Hadir, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Namida. Hadir, Bapak. Oke, sip. Mbak Siti Fatihah ya? Mbak Siti Fatimah. Mbak Siti. Hadir, Pak. Oh, mah biar tak kentak. Selanjutnya Mbak Siva Putri Hidayat. Hadir, Pak. Oke, Mbak Sofia. Hadir, Pak. Oke, Mbak Ulya. Nanti mau Mbak Ulya orang hilang nih. Selanjutnya Mbak Asniza. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Mbak Lailatul Fitria. Mbak Lailatul Fitria. Hadir, Bapak. Nah, rasa tentang Mas Firul Fadli. Mas Fadli. Biasanya ini mic-nya bermasalah. Mas Fadli, mic-nya aman? Oke, kita skip dulu. Aman, Pak. Oh iya, wah, tangi turu itu arane ketok. Selanjutnya Mbak Ida. Yono nih Ida. Hadir, Pak Wid. Oke, sip. Mbak Avisena. Hadir, Pak. Oke, sip. Tuh, anakku langsung munggah. Oke, berarti yang tadi belum ada tanggapannya, ada siapa tadi ya di sini ya? Ada Mbak Puji tadi karena jaringan ya. Terus sama Mbak Fitri Hanifatul Umarah ya, Mbak Puji tak tentang aja. Nah, yang belum ada tanggapan Mbak Fitri Hanifatul Umarah. Tak panggil sekali lagi Mbak Fitri. Fitri hadir, Pak. Nah, yo, orang jawab gitu. Hadir, Pak. Iya. Oke, berarti lengkap ya, masuk semua ya. Saya simpan. Oke, pertemuan 5, sip. Ya, jadi itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti untuk sebagai dasar kalian pembelajaran ketika di SMP atau di MTS di lapangan, saya harap kalian bisa mengembangkan sendiri. Dan Pak Widi ingatkan, setiap penugasan Pak Widi silakan dikerjakan secara maksimal, dipahami betul konteksnya. Bisa saja itu menjadi soal nanti entah UTS atau UAS. Jadi silakan nanti kalian pelajari tugas-tugas yang selalu diberikan Pak Widi. Untuk hari ini aman, tidak ada tugas dulu. Kemarin kan sudah ada tugas. Atau mau dikasih tugas lagi? Boleh? Enggak Pak Widi enggak sekejam itu. Oke, besok lah minggu depan aja kalau mau ada tugas gitu ya. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Pak Widi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih Pak Widi. Iya, sama-sama Ida. Oleh-oleh dan tidak. Beres Pak, banyak banget. Oke. Sip ya Pak Widi, tutup dulu ya.